Hello Indonesia, this is your captain speaking. Di tengah malam yang tak lagi senyap, saat Jakarta masih gaduh oleh mesin kendaraan dan riuh kehidupan, hadir satu kabar yang menggetarkan jantung ibu kota. Jordi Amat resmi berseragam Persija Jakarta. Pemain naturalisasi Indonesia berdarah Spanyol itu, yang sebelumnya adalah tiang kokoh Johor Darul Ta'zim atau JDT, juara Malaysia Super League berulang kali, kini mendarat di tanah Betawi. Bukan hanya sebagai pemain anyar, tapi juga sebagai harapan baru. Macan Kemayoran mengkontraknya selama 2 musim. Target tinggi langsung diusung, juara. Karena itulah yang diyakini Jordi Amat sebagai pesepak bola. Saya ingin menang. Sejak kecil, setiap pekan kami bermain, maka harus menang. Di pikiran saya setiap berada di lapangan selalu ingin menang. Klub dan semua orang di sini menginginkan hal yang sama. Jadi mari kita lakukan, katanya saat konferensi pers peresmian pemain. Jordi Amat ke Persija bukan sekadar transfer. Ini adalah peristiwa budaya. Sebuah penanda arah baru bagi klub, sekaligus ujian bagi pemain yang telah kenyang asam garam di Eropa dan Asia Tenggara. Pertanyaan yang kini menggantung di langit adalah apakah Jordi Amat akan mampu menularkan suksesnya di Johor ke Persija? Dan lebih jauh lagi, apakah ia layak untuk mengisi salah satu jersey paling sakral di sepak bola Indonesia? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita harus menengok ke belakang, ke masa lalu Jordi Amat. Sebagai pemain binaan Akademi Espanyol, Amat tumbuh dalam filosofi sepak bola Spanyol yang menekankan permainan kaki ke kaki, positioning presisi, dan penguasaan bola yang elegan. Ia sempat bermain di La Liga bersama Espanyol, Rayo Vallecano, Real Betis, dan sempat mencicipi Premier League bersama Swansea City. Lawan yang pernah dihadapi tidak tanggung-tanggung. Dua sosok dari planet lain, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo pernah berbagi lapangan dengannya. Di klub-klub tersebut, Amat tak cuma numpang nama, tak sekadar jadi pelengkap. Ia andalan, pemain kepercayaan pelatih. Namanya selalu lebih dari 50 kali dimainkan. Namun, hidupnya benar-benar berubah ketika ia memutuskan pindah ke warganegaraan. Lahir dan besar di Spanyol, Amat memilih Indonesia sebagai tumpah darahnya. Keputusan ini bukan tanpa sebab. Nenek dari ibunya asli Indonesia. Maka dari itu ia tak berpikir 2 kali saat kesempatan mengabdi datang. Gencarnya program naturalisasi timnas Indonesia sekarang diawali oleh kedatangan Jordi Amat. Bersama Sandy Walsh, mereka berjuang untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Menjalani proses panjang bertahun lamanya untuk disumpah dan berseragam Garuda. Perjalanan panjang karirnya pun mencapai titik baru usai resmi menjadi WNI akhir 2022 lalu. Ia yang malang melintang di Eropa, kemudian menandatangani kontrak dengan Johor Darul Ta'zim di Malaysia pada tahun 2022. Di klub kaya dan mapan itu, Amat menemukan peran baru, bukan hanya bek tengah tapi juga pemimpin. Ia menjadi bagian penting dari dominasi JDT di Liga Malaysia, sebuah tim yang bukan hanya menang tapi menciptakan standar baru di Asia Tenggara. Stadion megah, fasilitas kelas dunia, dan manajemen profesional menjadi habitatnya. Di sana Amat belajar bahwa sepak bola Asia Tenggara bukan tentang kecepatan atau teknik semata, tapi tentang adaptasi budaya, psikologi massa, dan tekanan yang datang bukan dari media, melainkan dari harapan kolektif masyarakat. Kepindahan Jordi Amat ke Persija bukan keputusan sembarangan. Ini bukan pensiun dini, bukan pula bentuk tur Asia dari seorang mantan pemain Eropa. Ini adalah proyek ambisius. Persija Jakarta bukan klub biasa. Ia adalah institusi. Di dalamnya tersimpan sejarah panjang, gelar juara, dan identitas kota yang tak mudah dijinakan. Jackmania lebih dari sekadar supporter. Mereka kekuatan sosial yang mampu mengubah ritme kota. Bermain untuk Persija berarti bertarung dalam arus deras ekspektasi. Mengapa Persija tertarik kepada Jordi Amat? Jawabannya mudah, pengalaman, kelas, dan karakter. Amat bukan pemain yang baru mencicipi level kompetisi. Ia punya kapabilitas membaca permainan, memimpin garis pertahanan, dan mengatur ritme dari belakang. Dalam tim yang sedang membangun ulang identitasnya, kehadiran pemain sekelas Amat bukan hanya tambahan teknis, tapi juga investasi mental. Bisakah ia menularkan DNA juara? Di Johor, Amat bermain dalam sistem yang nyaris sempurna.
JDT bukan hanya tim dengan pemain berkualitas, tapi juga dengan organisasi yang tertata rapi. Mereka tahu kapan menyerang, kapan menunggu, dan bagaimana mengelola pertandingan. Sistem ini membantu amat bersinar. Namun Persija bukan Johor. Di Indonesia, bahkan tim sebesar Persija pun kerap bermain dalam suasana penuh turbulensi. Jadwal kompetisi yang kerap berubah, tekanan dari pendukung yang masif, isu internal, masalah gaji, dan medan laga yang tak selalu ramah, semua menjadi ujian yang tak ada dalam textbook sepak bola Eropa. Apakah Jordi Amat bisa menularkan sukses dari Johor ke Persija? Mungkin saja, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Pertama, tergantung pada sistem dan pelatih. Jika pelatih Persija mampu membangun sistem yang memungkinkan Amat bermain di zona nyaman, seperti mengatur build-up dari belakang, menjaga lini tinggi dengan presisi, dan tidak terlalu sering bermain dalam situasi 1 lawan 1 yang liar, maka ia bisa bersinar. Kedua, bergantung pada rekan-rekannya. Jordi bukan bek pahlawan super yang bisa menutup semua lubang sendirian. Ia butuh tandem yang bisa membaca ruang, gelandang bertahan yang mampu memotong transisi lawan, dan kiper yang komunikatif. Ketiga, tergantung pada dirinya sendiri. Apakah ia bisa mengubah diri dari pemain Eropa di Asia Tenggara menjadi pemain Asia Tenggara yang berpedoman Eropa? Maksudnya yaitu pemain yang tak hanya bermain cerdas, tapi juga tahu bagaimana bertarung di lapangan becek, menghadapi tekanan supporter yang dalam titik tertentu melewati batas, dan menelan pahitnya kekalahan dengan kepala tegak. Layakkah ia bermain di Persija? Tentu saja layak adalah kata yang elastis. Tapi jika pertanyaannya adalah apakah Jordi Amat pantas menggunakan seragam Persija, maka jawabannya iya. Pertama dari segi kualitas. Di atas kertas, Jordi Amat adalah salah satu bek terbaik yang pernah bermain di Asia Tenggara. Visi bermainnya, kemampuan membaca permainan, dan positioningnya adalah aset langka di Liga 1. Ia bukan bek yang sekadar bertahan, tapi juga bisa memulai serangan. Amat dikenal dengan akurasi crossing mumpuni layaknya bek tengah modern. Umpan lambungnya kerap tiba-tiba datang dan mengagetkan lini belakang lawan. Kedua, dari sisi profesionalisme, pemain kelahiran Spanyol dikenal sebagai sosok yang disiplin, rendah hati, dan mampu berbaur dengan lingkungan yang baru. Hal ini sangat penting di Persija, klub yang selalu berada dalam sorotan. Ketiga, dari sisi kontribusi non-teknis, seorang pemain seperti Jordi Amat bisa menjadi mentor bagi pemain muda. Ia bisa menjadi perpanjangan tangan pelatih di lapangan. Ia bisa menjadi penyeimbang ruang ganti yang seringkali penuh ego. Artinya Amat bisa mementori darah muda menjanjikan seperti Rizky Ridho. Tentu saja bagi keduanya ini bukan perkara sulit. Mereka sudah mengenal lama, sudah bahu-membahu bersama di timnas Indonesia. Di sisi lain, kehadiran pemain kelahiran Barcelona itu jadi berkah tersendiri untuk Rizky Ridho. Ridho selama ini sangat beruntung selalu punya mentor kelas Eropa. Ada Jay Itzes di timnas, Ondrej Skudela yang sebelumnya mengajari dia di Persija, dan kini Jordi Amat yang tiap hari bisa diadaptasi ilmunya. Di lapangan, duet Amat Rizky akan saling melengkapi. Mereka dua bek tengah dengan latar belakang berbeda, usia berbeda, dan karakter bermain yang juga tak serupa. Kekuatan utama Ridho justru terletak pada duel darat. Ia punya sense positioning yang makin matang, cepat membaca arah bola, dan tak takut melakukan intervensi agresif. Ia adalah tipe stopper pemutus jalur bola yang kerap keluar dari garis pertahanan untuk menekan lawan yang memegang bola. Jordi Amat adalah kebalikan Ridho dalam banyak aspek. Ia lebih kalem, lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ia bukan tipe pemain yang akan menerjang keras, tapi akan menunggu dan menutup ruang. Amat jarang melakukan tackle terburu-buru. Ia menjaga garis pertahanan tetap solid dan merapat ke kiper, menjadi anchor dari garis belakang. Sederhananya, ketika Ridho keluar menutup ruang, Amat menjaga garis sejajar. Ketika Ridho melakukan duel udara, Amat memastikan tidak ada ruang kosong. Ketika Ridho menekan striker lawan, Amat menjadi komunikator di kotak penalti. Duet ini akan bekerja dengan baik jika mereka memahami fungsi ini. Jika Ridho terlalu lama naik dan Amat terlalu pasif, maka ruang di antara keduanya akan terekspos oleh pemain lawan. Maka semuanya akan sia-sia. Namun jika mereka sinkron, kombinasi agresif dan tenang ini bisa menjadi komposisi pertahanan ideal. Dalam taktik bukan hanya soal siapa yang hebat, tapi siapa yang bisa bekerja sama. Dan dalam diri Ridho dan Amat, ada potensi besar jika keduanya bisa belajar saling memahami. Rizky Ridho akan belajar menahan diri dari terlalu agresif. Jordi Amat akan belajar mempercepat reaksi dalam duel cepat. Keduanya harus membangun kepercayaan bahwa ketika satu naik, yang lain akan menutup. Jika ini tercapai,
maka Persija tak hanya memiliki duet bek lokal diaspora paling ideal di Liga 1. Dan sudah sepatutnya lawan harus takut, harus berpikir ulang, harus memikirkan masak-masak apa yang ingin dilakukan. Soal kelayakan Jordi Amat, tentu saja, layak di atas kertas belum tentu layak di lapangan. Ia akan diuji, bukan oleh 1 atau 2 laga, tapi oleh konsistensi. Oleh bagaimana ia bertahan saat performa menurun, oleh bagaimana ia menjawab kritik, oleh bagaimana ia bertransformasi dari nama besar menjadi figur penting. Lebih dari segalanya, kehadiran Jordi Amat adalah simbol. Ia adalah representasi dari sebuah upaya untuk membangun kembali Persija sebagai klub modern. Juga upaya macan ibu kota kembali diperhitungkan di kancah nasional setelah ketidakpastian dan huru-hara yang terjadi musim sebelumnya. Ini sebuah tanda bahwa macan Kemayoran ingin lebih dari sekadar eksistensi di papan atas. Namun simbol saja tidak cukup. Ia harus berubah wujud menjadi kerja, menjadi hasil, menjadi trofi, dan jika tidak, maka nama besar Jordi Amat akan cepat tenggelam dalam lautan kritik yang tak pernah sepi. Jackmania tidak menuntut sempurna, tapi mereka menuntut dedikasi. Jika Amat bisa menunjukkan itu, maka ia tak hanya akan dihormati sebagai pemain bagus, tapi akan diingat sebagai bagian dari cerita agung klub ini di masa yang akan datang. Kepindahan Jordi Amat ke Persija bukan hanya soal sepak bola. Ini tentang persilangan budaya, soal tantangan baru, dan soal bagaimana seorang pemain memilih jalan yang tak biasa untuk melanjutkan karirnya. Di usia yang cukup matang untuk bermain di level tinggi, Amat memilih datang ke Jakarta. Kota yang gaduh, kota yang keras, kota tempat di mana puncak harapan orang Indonesia berada. Klub yang berisik, ambisius, loyal, dan agung. Jika ia berhasil, maka ia akan dikenang bukan hanya sebagai pemain naturalisasi, tapi sebagai pahlawan. Jika ia gagal, maka ia akan menjadi pelajaran bahwa nama besar saja tak cukup untuk menaklukkan Jakarta. Tapi setidaknya, Jordi Amat datang bukan untuk sembunyi, bukan untuk napak tilas tentang leluhurnya. Ia datang untuk mengerahkan segenap kemampuan untuk bertarung sekuat-kuatnya. Dan di kota ini, itu sudah cukup untuk dicintai.